warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah konsisten beribadah pada bulan suci Ramadan ini. Sudah banyak sahabat-sahabat kita yang pindah beribadahnya ke mall. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala itu puncaknya pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya di beberapa negara-negara Arab, bahkan di Madinah dan di Mekah, puncak sesaknya Masjid An-Nabawi dan Masjid Haram itu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Di Mesir ada satu masjid namanya Masjid Amr ibn As, masjid yang pertama di Mesir dibangun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Itu kalau 10 terakhir bulan suci Ramadan, jamaah tarawihnya sampai 2 kilo di jalanan memanjang. Jadi semakin malam semakin banyak orang. Kalau 10 pertama baru dalam masjid saja, 10 kedua itu sudah mulai keluar, 10 terakhir itu sampai 2 km jamaah hajinya ke belakang, jamaah tarawihnya ke belakang. Di beberapa tempat juga demikian. Tetapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ada satu ibadah yang diberikan kepada kita, yaitu i'tikaf. I'tikaf ini artinya berdiam diri, fokus beribadah, dan menutup diri dari dunia luar. Jadi memutus hubungan kita dengan dunia luar. I'tikaf ini bukan hanya dikenal dalam ajaran Islam. I'tikaf ini juga terdapat pada agama-agama yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim misalnya, ketika mendapatkan kaumnya fokus beribadah pada berhala-berhala mereka, Nabi Ibrahim menggunakan istilah i'tikaf. Ma hadzit tamathilul lati antum laha akifun. Wahai kaumku, ada apa gerangan kalian ini? I'tikaf dan fokus beribadah di depan patung-patung kalian, di depan berhala kalian. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan istilah i'tikaf karena mereka fokus beribadah dan memutus hubungannya dengan dunia luar dalam rangka menyembah kepada berhala-berhala mereka. Di masa Nabi Musa alaihissalam juga menggunakan istilah i'tikaf. Umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika berhasil diselamatkan oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, tidak berapa jauh dia jalan, sampailah dia ke sebuah perkampungan. Di perkampungan itu tiba-tiba umatnya Nabi Musa melihat ada orang yang konsentrasi beribadah
di depan berhala-berhala mereka, ia juga menggunakan istilah itikaf. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Kata-kata ya'kufun dari kata itikaf. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Tatkala umatnya Nabi Musa melewati Laut Merah, baru saja ia melihat bagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Tiba-tiba ia melewati perkampungan, ia melihat ada orang yang konsentrasi beribadah di depan berhala-berhala mereka. Lalu ia meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami juga berhala-berhala, kami juga mau menyembah berhala seperti mereka. Padahal baru mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat hatinya berubah dari ketauhidan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, benar-benar kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Baru saja diselamatkan oleh Allah, tiba-tiba kau mau menyembah lagi berhala. Khalifah Umar bin Khattab di masa jahiliyah itu pernah juga bernazar ingin itikaf di depan Lat wal Uzza. Dan ketika dia masuk Islam, dia menyampaikan nazarnya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, dulu di masa jahiliyah saya pernah bernazar untuk itikaf di Lat wal Uzza. Apakah saya harus tunaikan ini nazar? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itikaflah di Masjidil Haram. Jadi itikaflah di Masjidil Haram. Jadi selain ajaran Islam, dalam agama-agama yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata itikaf. Dan itikaf ini juga menjadi tradisi para nabi dan rasul terdahulu, dan rata-rata yang melakukan itikaf itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Nabi Daud alaihissalam, salah seorang nabi yang gemar melakukan itikaf di mihrabnya. Jadi kalau tidak ada pekerjaan yang penting, Nabi Daud itu itikaf di mihrabnya. Artinya Nabi Daud masuk ke ruangannya itikaf, tempat peribadatannya, memutus hubungannya dengan dunia luar. Kira-kira kalau dibawa Pak, ditarik dalam kondisi kita sekarang ini, artinya dia matikan handphonenya begitu dia masuk tempat peribadatannya, tidak ada lagi WA, tidak ada lagi SMS, tidak ada lagi telepon, dia matikan dan dia total beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan Nabi Daud. Di antara kemuliaannya, Nabi Daud alaihissalam mengerti bahasa binatang, ya. Jadi kalau binatang-binatang itu berkomunikasi satu sama lain, Nabi Daud datang, dia paham apa yang dikomunikasikan oleh binatang. Lalu itulah kemudian yang diwariskan kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihi assalam. Nabi Daud juga diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya besi kuat. Di tangannya Nabi Daud besi itu kayak karet saja, bisa di model-model lembek. Dan itu masih diwarisi sampai sekarang oleh tukang besi. Itu ilmunya Nabi Daud yang diwarisi oleh tukang besi. Kita lihat Bapak dan Ibu, Maryam, seorang perempuan, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dulu Maryam ini, bapaknya Imran, itu bernazar, kalau nanti anaknya lahir seorang laki-laki, dia akan wakafkan ke masjid. Coba lihat Bapak dan Ibu. Dulu orang berwakaf bukan hanya uang, bukan hanya anaknya yang diwakafkan di masjid. Kalau anakku laki-laki, saya akan wakafkan dia di Masjidil Aqsa. Tapi begitu lahir, ternyata yang lahir bukan laki-laki, yang lahir perempuan, Maryam. Tetapi karena ia sudah terlanjur bernazar untuk mewakafkan anaknya, akhirnya Maryam, anaknya yang perempuan ini pun juga diwakafkan ke masjid untuk membersihkan masjid, untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Apa yang terjadi? Ternyata Maryam jauh lebih telaten mengurusi masjid berbanding dengan laki-laki. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada perempuan juga masuk menjadi pengurus masjid, tidak apa-apa. Karena Maryam dulu itu ternyata telah membuktikan dia sangat telaten mengurus masjid. Dan salah satu di antara kebiasaannya Maryam itu adalah itikaf.
Dia ada tempat khususnya di situ. Kalau dia masuk di tempat itu, Maryam kemudian memutus hubungannya dengan dunia luar. Tidak ada lagi komunikasi dengan dunia luar. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam itu tidak pernah kekurangan makanan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Setiap kali Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria ini sebagai waliul amrnya, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, beliau selalu mendapatkan di situ banyak makanan, banyak buah-buahan. Yang anehnya, kalau musim panas, buah-buahan yang ada di ruangannya Maryam itu buah-buahan musim dingin. Karena di negara Timur Tengah itu kan ada dua musim, ada musim panas, ada musim dingin. Buah-buahannya juga lain. Kalau musim dingin, yang ada di ruangannya buah-buahan musim panas, itu menunjukkan bahwa bukan dari sekitar tempat itu. Itu buah-buahan dari tempat yang jauh. Karena tidak ada buah-buahan musim dingin di musim panas dan tidak ada buah-buahan musim panas di musim dingin. Jadi tidak pernah kekurangan makanan. Malaikat selalu datang membawakan makanan untuk Maryam karena ia gemar melakukan itikaf di mihrabnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun juga demikian. Ketika ia dijanjikan oleh Allah akan diberikan anak yang bernama Yahya, ia pun juga melakukan itikaf, memutus hubungannya dengan dunia luar dan dia konsentrasi beribadah. Nah, kita umat Islam di bulan suci Ramadan ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam janji. Kita dijanji diberikan rahmat, kita dijanji oleh Allah diberikan maghfirahnya, kita dijanji ada pembebasan dari list nama-nama kita di neraka pindah ke nama penghuni surga, dan puncaknya adalah kita dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam khairum min alfi syahr, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, salah satu di antara ibadah yang dilakukan untuk menyongsong dan mendapatkan Lailatul Qadar adalah itikaf, yaitu memutus hubungan dengan dunia luar dan konsentrasi beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tidak punya kesempatan untuk itikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, masih banyak itikaf yang lain yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Setiap kali kita masuk masjid, maka niatlah untuk itikaf. Jadi bukan hanya bulan suci Ramadan, bukan hanya di 10 terakhir, setiap kali kita datang ke masjid, begitu mau duduk, niat untuk itikaf. Artinya kita sudah memutus hubungan kita dengan dunia luar. Kalau punya hutang di luar, kita sudah lupakan itu hutang kita. Kita sudah lupakan permasalahan-permasalahan duniawi kita di luar. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, setiap kali kita masuk masjid, maka bagusnya handphone kita begitu masuk di pintu masjid, kita silent itu handphone kita simpan. Tidak ada lagi itu membuka-buka handphone untuk melihat adakah orang yang WA kita, adakah orang yang SMS kita. Kita niatkan untuk itikaf, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beritikaf, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah berikan rahmat kepada orang ini sampai batal wudunya. Kalau dia batal wudunya, dia keluar lagi berwudu, dia duduk lagi, malaikat mendoakannya lagi, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan berikan rahmat kepadanya. Jadi sekali kita pergi ke masjid mendapatkan beberapa keutamaan karena melangkah kaki ke masjid, keutamaan karena kita salat berjamaah, dan keutamaan karena kita niat itikaf di dalam masjid. Ada yang menarik Bapak dan Ibu, sedikit lagi mungkin 2-3 menit lagi supaya tidak terganggu ibadah tarawih kita. Pernah penduduk Madinah itu protes kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kami ini orang Madinah kalah dengan orang Mekah. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi di masa Rasulullah itu dan sahabatnya perlombaan banyak melakukan kebaikan. Kami orang Madinah kalah dengan orang Mekah. Karena orang Mekah itu setiap saat bisa umrah.
Dia keluar saja ke Tan'im yang kira-kira 6 km dari kota Mekah, itu sudah bisa umrah. Atau dia keluar ke Ji'rana sekitar 26 km, sudah bisa umrah. Kalau kami dari Madinah, kata orang Madinah, itu jauh. Tidak bisa kami umrah setiap hari seperti yang dilakukan oleh orang Madinah. Adakah amalan yang bisa menandingi itu yang dilakukan oleh orang Mekah? Kata baginda Rasulullah SAW, ada. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, lalu ia pergi ke Masjid Quba, dia salat 2 rakaat, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti melakukan umrah. Itulah sebabnya kalau kita pergi umrah, pergi berhaji, guide kita itu selalu menyempatkan diri kita untuk berkunjung ke Masjid Quba, dan kita disuruh salat 2 rakaat di situ. Dan Rasulullah telatin setiap hari Sabtu di pagi hari beliau jalan kaki ke Masjid Quba, dia salat 2 rakaat di situ baru kembali lagi ke Madinah. Ya. Mungkin kita di Goa juga, seandainya Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, mungkin kita lebih protes lagi. Ya Rasul, orang di Mekah bisa umrah setiap saat, orang Madinah bisa keluar ke Masjid Quba, lalu kita apa yang bisa menandingi pahala orang Mekah dan orang Madinah? Rasulullah SAW sebelum kita bertanya, itu sudah memberikan jawaban kepada kita, bahwa barang siapa yang menghadiri salat berjamaah subuh, lalu dia duduk iktikaf sampai terbit matahari, lalu dia salat sunat 2 rakaat, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala umrah. Oleh karena itu biasanya yang luang waktunya tidak terburu-buru, datang salat subuh, dia iktikaf, dia baca Quran sampai terbit matahari, lalu dia salat sunat 2 rakaat, maka dia diberikan pahala sama seperti pahala umrah. Jadi Bapak dan Ibu yang tidak sempat untuk iktikaf sebelum terakhir, mari kita membiasakan diri setiap kali kita masuk masjid, mari kita iktikaf dengan cara kita memutus hubungan kita dengan dunia luar. Itu handphone kita lupakan, kita simpan di tas kita, atau kita simpan di mobil, baru kita masuk di masjid, supaya pikiran kita betul-betul konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi dalam pikiran kita untuk melihat SMS, untuk melihat WA. Itu nanti setelah keluar dari masjid, baru kemudian kita lagi terhubung dengan dunia lain, yaitu dunia WA dan dunia SMS. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك رب الجميع رحمه الله.